Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Oktarina dengan NIM 106230073, program studi Hukum Tata Negara kelas HTN 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan penuntutan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH MH. Baiklah, materi pertama yaitu alasan pembenar. Alasan pembenar dalam hukum pidana Indonesia adalah suatu konsep yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sah dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Alasan pembenar dapat dijumpai di dalam perbuatan yang merupakan pembelaan darurat pasal 49 ayat 1 KUHP, dan yang kedua perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Dan yang terakhir, perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang termaksud dalam alasan pembenar adalah pertama, keadaan darurat pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 KUHP, yang ketiga, menjalankan peraturan perundang-undangan pasal 50 KUHP, dan yang terakhir, menjalankan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Dalam teori hukum pidana, Ahmad Suema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana berbeda-beda menjadi 3 macam, yaitu alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Yang kedua, alasan pemaaf, yaitu alasan yang penghapusannya kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Dan yang terakhir yaitu alasan penghapusan penuntutan. Di sini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Selanjutnya, MVT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan-alasan penghapusan pidana ini mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapusan dan alasan pembenaran, antara lain yang pertama yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu. Yang kedua, alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu ialah dalam KUHP terdapat pada pasal 48 sampai 51. Adapun mengenai pasal 48 atau daya paksa, ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Yang pertama yaitu alasan penghapusan pidana umum dalam KUHP berturut-turut akan dibicarakan pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Tidak mampu bertanggung jawab pasal 44. Yang kedua, daya paksa atau overmatch. Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Dan yang ketiga, pembelaan darurat atau non-were, istilahnya atau pembelaan dari tidak ada dalam KUHP. Selanjutnya, J.E. John Kers menerangkan dalam buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda untuk memajukan alasan perlawanan terpaksa yang diperlukan 3 keadaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peristiwa yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk membela. Selanjutnya, pembelaan hanya dapat mengenai kepentingan tertentu yang disebut dalam undang-undang. Dan terakhir, harus adanya serangan yang melawan hukum yang berlaku sekejap itu atau yang mengancam dengan seketika. Selanjutnya, menjalankan peraturan undang-undang pasal 50 KUHP. Tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang. Dalam kalimat ini, mula-mula menafsirkan secara sempit ialah undang-undang dalam arti formil, yaitu hasil perundang-undangan dari DPR saja. Yang kelima, melaksanakan perintah jabatan pasal 51 ayat 1 dan 2. Pasal 51 ayat 1 dikatakan tidak pidana seorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah. Pasal 51 ayat 2 KUHP memberikan pengecualian terhadap pandangan umum bahwa orang yang melakukan perintah jabatan yang tidak sah akan dipidana. Materi yang kedua yaitu alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tetap bersifat melawan hukum jika tetap merupakan perbuatan pidana tetapi tidak diberi sanksi pidana. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu ada 3, yaitu pertama pasal 44 atau tidak mampu bertanggung jawab. Yang kedua pasal 49 ayat 2 yaitu non-were excess. Yang ketiga pasal 51 ayat 2 yaitu dengan itikat baik
melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu penghapusan penuntutan adalah kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini berbeda dengan alasan pembenar atau pemaaf yang lebih berkaitan dengan justifikasi tindakan pelaku. Arti penuntutan menurut pasal 1 ayat 7 KUHP, penuntutan adalah tindak penuntutan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ini dengan permintaan supaya diperiksanya atau diputuskannya oleh hakim di sidang pengadilan. Alasan penghapusan penuntutan diatur dalam berbagai pasal dalam KUHP dan KUHP. Berikut adalah beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika mengalami gangguan jiwa atau di bawah umur. Yang kedua yaitu daya paksa atau overmatch. Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan di bawah pengaruh daya paksa tidak dapat dihukum. Yang ketiga yaitu pembelaan terpaksa. Menurut pasal 49 KUHP, jika seseorang melakukan tindakan untuk membela diri dari serangan maka ia tidak dapat dihukum. Perintah undang-undang pasal 50 KUHP menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan perintah undang-undang juga tidak dapat dipidanakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.